Foto itu viral, negara dikagetkan. Tuduhannya lengkap, dimulai dari korupsi, pencucian uang, suap, hingga pemalsuan dokumen. Beda nama, beda jabatan, tetapi mekanisme yang sama. Pemerintah yang ada di atas dan yang saat ini sedang menduduki jabatannya masing-masing. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Bayangkan semua negara yang dibangun di atas aturan, tempat di mana hukum seharusnya menjadi fondasi yang menjaga keadilan tersebut. Tapi terkadang, retakan kecil bisa mengungkap betapa rapuhnya fondasi itu sebenarnya. Dan retakan terbesar yang pernah kita lihat muncul dari seorang pegawai pajak yang awalnya tidak dikenali sama sekali. Retakan yang bisa datang dari siapapun dan berakhir pada satu nama yang tidak kita kenali sama sekali, yaitu Gayus Tambunan. Awalnya ia hanyalah nama biasa seorang pegawai pajak golongan 3 duduk di balik meja memeriksa berkas keberatan pajak perusahaannya. Jabatan itu terdengar sangat sederhana, tidak glamor, dan tidak membuat seorang pun menduga apapun itu. Tidak ada yang menyangka bahwa dari posisi yang terlihat sepele, ia punya akses pada salah satu celah paling rawan di sistem perpajakan kita. Tapi kemudian, tahun 2009, PPATK menemukan transaksi mencurigakan di rekeningnya. Sebuah laporannya mungkin awalnya terdengar biasa, sampai angka-angkanya dibuka. Puluhan miliar rupiah masuk ke rekening seorang pegawai negeri. Belum lagi, ketika safety box yang dibuka, terdapat 74 miliar rupiah, emas batangan, valuta asing, surat berharga, dan aset lain yang nilainya bahkan sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Publik terdiam. Bagaimana seorang PNS dengan gaji belasan juta bisa memiliki kekayaan setara pengusaha besar? Jawabannya ternyata tersembunyi dalam jabatan yang sebenarnya sangat strategis, menelaah keberatan pajak. Dari meja kerjanya itu, Gayus bisa menentukan nasib perusahaan-perusahaan besar yang tengah bersengketa dengan fiskus. Keputusan yang terlihat remeh bisa berakibat pada besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Dan disinilah ia bermain. Perusahaan yang keberatan ditolak bisa mendekat. Perusahaan yang ingin menurunkan bayarannya bisa bernegosiasi. Semua terjadi di area abu-abu hukum. Gayus menjadi penengah. Yang jasanya sering diberi label halus seperti success fee. Uang-uang itu mengalir deras, masuk ke rekening, ditukar emas, dicatat sebagai investasi, bahkan diubah menjadi aset. Tapi cerita ini semakin rumit ketika para penyidik mulai masuk. Karena bukan hanya Gayus saja yang ditemukan terlibat. Ditemukan juga bahwa ada fakta untuk oknum penyidik yang menerima uang agar berkas Gayus ini tidak dikirim ke kejaksaan. Ada jaksa yang menerima suap supaya tuntutannya lebih ringan. Ada juga hakim yang menerima uang untuk mengubah narasi asal-usul kekayaannya Gayus. Satu persatu lapisan sistem hukum kita mulai terbuka, menunjukkan bahwa ada celah yang tidak hanya ada di pajak, tetapi juga di aparat yang seharusnya bertugas untuk menjaga keadilan. Dan puncaknya terjadi ketika publik melihat sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Saat seharusnya berada di tahanan, Gayus justru terlihat menonton pertandingan tenis di Bali. Ia memakai wig, kacamata, dan duduk santai seperti penonton lain. Foto itu viral, negara dikagetkan. Bagaimana caranya tahanan kasus besar bisa keluar masuk penjara dengan bebas? Investigasi kemudian menemukan bahwa kebebasan itu bukan sebagai hadiah, bukan sebagai bentuk kebaikan, kemurahan hati, atau keistimewaan. Bukan karena perilaku baik, bukan karena adanya keringanan hukuman, dan bukan pula karena prosedur resmi yang diberikan, tetapi transaksi. Gayus membayar kepala rutan dan beberapa petugas untuk bisa keluar kapanpun ia mau.
Ia pergi ke restoran, pusat perbelanjaan, bahkan terbang ke Makau dan Kuala Lumpur kapanpun ia mau, dan menggunakan nama palsu. Semuanya terjadi seolah tidak ada yang mengawasi. Jika kita lihat kembali, yang terjadi di sekitar Gayus sebenarnya adalah potret lengkap dari bagaimana korupsi bekerja. Bukan aksi tunggal, bukan yang rencana seorang diri. Ia melibatkan banyak tangan, banyak jabatan, banyak celah yang dibiarkan terbuka. Ada pengacara seperti Haposan Utagalo yang mengatur skenario, menghubungkan Gayus dengan oknum aparat yang bisa diajak kerjasama. Bahkan membantu menyusun cerita palsu untuk menutupi sumber kekayaannya. Ada pertemuan di hotel, ada uang yang mengalir secara diam-diam, ada upaya memanipulasi berkas perkara. Beberapa tim investigasi yang dibentuk pemerintah pun tidak berjalan mulus. Ada yang dibubarkan sebelum mencapai kesimpulan. Ada nama-nama besar yang disebut-sebut terlibat, tetapi tidak pernah muncul di persidangan. Yang akhirnya duduk di kursi terdakwa hanyalah serpihan dari jaringan besar yang semestinya bisa diungkap lebih jauh. Pada akhirnya, Gayus menerima total hukuman 29 tahun penjara. Tuduhannya lengkap, dimulai dari korupsi, pencucian uang, suap, hingga pemalsuan dokumen. Namun, bahkan setelah divonis, kisahnya tidak berhenti. Ia tetap beredar bebas beberapa kali. Ada foto dirinya makan di restoran, ada yang melihatnya berjalan-jalan di mall. Bahkan, ada laporan bahwa ia sempat bepergian lagi, meskipun statusnya narapidana. Semua itu menunjukkan bahwa hukuman berat sekalipun tidak menjamin sistem kita bekerja tanpa kebocoran. Dan kini, bertahun-tahun setelah kasus itu menghebohkan negeri, jejaknya masih terasa. Banyak orang melihat bahwa pola Gayus masih sama, alih berbagai bentuk, beda nama, beda jabatan, tetapi mekanisme yang sama. Celah bisa dibeli dengan uang yang cukup, dari perkara pajak, sengketa hukum, hingga perizinan bisnis. Jalur khusus masih sering muncul, seakan-akan negara tidak benar-benar belajar dari skandal besar ini. Kisah Gayus seharusnya menjadi peringatan keras, bukan hanya tentang seorang pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatannya, tapi tentang betapa rentannya sistem ketika pengawasan lemah dan integritas aparat tidak terjaga. Ini bukan cerita tentang satu orang, tapi tentang struktur dan celah yang memungkinkan perilaku serupa terus terjadi. Selama hukum masih bisa dinegosiasikan, selama jabatan bisa dipengaruhi, dan selama ruang gelap masih bisa dibiarkan terbuka, maka akan selalu ada sosok lain yang mengambil kesempatan itu. Mungkin bukan Gayus lagi, mungkin bukan pegawai pajak, tapi selalu ada orang yang melihat celah dan berpikir, saya juga bisa. Dan disitulah bahaya sebenarnya. Karena selama retakan itu tidak ditutup, selama sistem tidak diperbaiki dari akar hingga puncak, maka kita sebenarnya hanya menunggu munculnya tokoh yang baru dengan cerita yang mirip. Satu hal yang pasti ialah skandal Gayus Tambunan bukanlah akhir. Ia hanya contoh paling terang dari masalah yang masih gelap hingga kini, sebuah pengingat bahwa tanpa perbaikan nyata, sejarah hanya menunggu untuk berulang dengan wajah dan nama yang berbeda. Dan buat pemerintah yang ada di atas dan yang saat ini sedang menduduki jabatannya masing-masing, saya hanya berpesan kepada kalian untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan kalian masing-masing. Dan inilah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan atau merasa tersindir, namun inilah faktanya. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian.
masuk dalam nggak kita mau tengok ini. Kayaknya enggak, beda tempat. Ini siapapun sih memang main gue. Kan sebenarnya awalnya gue ada seorang dari yang awalnya itu siapapun. Mana bang tugas kita bang? Mana nih? Rumah mana dia? Ini kemana? Dan saya kemana? Ini. Mana? Ini. Gini, dari. Gini aja ya. Sabar, Triolondon. Emang mau foto aja?